Halo, kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Ketemu malam ini setelah berhari-hari aku izin untuk tidak ngobrol bersama kalian. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Makasih ya untuk teman-teman yang nyempetin hadir nemenin aku malam ini. Masya Allah, aku gak nyangka loh. Malam ini kita bisa ketemu. Besok mau tahun baru ya teman-teman. Jangan lupa nih untuk kalian yang mau merayakan tahun baru, kalian pasti akan lupa diri, makan banyak pantangan, makan banyak makanan tidak sehat. Karena makanan yang sehat adalah makanan yang banyak mengandung pantangan. Nah, nanti harus di pick up untuk detox. Apa itu? Jangan kemana-mana. Dengerin resep dari aku apa untuk membackup ketika kalian sudah tidak bisa ngontrol diri tentang makanan kalian. Oh ya, posisiku sekarang ada di kampung ya, ada di rumah orang tua. Walaupun di rumah orang tua aku tetap menyempatkan diri untuk ngobrol bersama kalian, dan baru aja aku selesai Zoom dengan tim yang lain. Alhamdulillah udah bisa aku selesaikan dengan cukup baik, dan yang aku harapkan adalah itu bermanfaat untuk kalian semua. Ini teman-teman udah malam banget ya, karena emang aku sempatnya sekarang sangat sibuk. Kalau pulang gitu emang benar-benar banyak banget agenda yang harus dilakukan. Terima kasih ya Pak Sutarji udah hadir. Thank you udah hadir. Terima kasih banget untuk teman-teman yang hadir. Ada siapa nih? RH, terima kasih. Ibu Milda, terima kasih. Ibu Misbah, terima kasih. Ibu Rumingkang, terima kasih. Ibu Desi, Ibu Friska. Masya Allah, malam-malam tetap kalian bisa hadir untuk nemenin hadir ya Pak. Pak Sutarji, nah kampungnya mana dok? Saya ada di Kutarjo, Purworejo. Kutarjo, Purworejo, ngerti nggak di Kutarjo Pak? Jadi kalau naik kereta, di sini ada kereta pasti berhenti di Kutarjo. Stasiun Kutarjo, Purworejo. Dan kita baru aja jalan-jalan dari Magelang. Nanti aku share di mana ya. Rencananya sih tadi mau live di sana, ternyata aduh nggak sempet juga untuk live di sana. Weh, tahu Pak Sutarji dari mana aslinya? Terima kasih ya Pak Sutarji ya. Oke teman-teman yang udah hadir, terima kasih banget buat kalian. Jangan lupa like, follow, share, komen. Ini aku di rumah orang tuaku. Nanti udah pada tidur, nanti kalau ada suara ngorok kalian jangan kaget ya. Karena di depanku itu ada orang tidur. Aku nangkring di atas tempat tidur. Oke teman-teman yang udah hadir, terima kasih untuk kehadiran kalian. Oh Pak Sutarji dari Gresik ya. Oke, terima kasih. Kalian boleh bertanya apa saja, tapi akan aku jawab nanti. Bertanya aja, dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Aku cuma mau ngabarin teman-teman, jadi hari ini besok kita kan udah ngerayain tahun baru. Pasti kalian akan pesta bakar-bakaran, pesta makan ini makan itu yang cenderung tidak sehat. Nggak apa-apa, namanya juga pesta kan. Kadang-kadang pasti kalian lupa diri dan pengen makan makanan yang beda dengan kebiasaan kalian harian. Nggak apa-apa, cuma aku akan tunjukkan tip apa sih yang untuk bisa mengkompensasi kesalahan kalian, yang bisa membackup kesalahan kalian tuh apa sih, sehingga kalian tidak mendapatkan efek samping dari pola makan kalian yang agak kacau pada hari ini dan besok. Setidaknya hipertensi kalian nggak naik, tidak timbul kolesterol, tidak timbul trigliserid tinggi. Hanya untuk kalian yang sudah menderita penyakit kronis, tidak ada toleransi, itu aku nggak bisa memberikan toleransi. Jadi tetap kalian yang menderita penyakit kronis harus disiplin. Tadi ada yang WA kami, WA admin tuh, beliau cerita begini. Jadi beliau itu ceritanya tuh merayakan Natal. Setelah merayakan Natal, mahnya kumat. Beliau cerita ke admin ya. Oh, ini aku baca di grup testimoni ya. Ini masuk ke grup testimoni. Oh tadi tuh kak, mas saya sakit karena liburan Natal kemarin. Saya salah makan dan lambat makan. Ulu hati seperti diiris-iris 3 hari. Saya buat tiramah 4 sendok dan bubuk cacing 2 bungkus. Ulu hati udah nggak nyelalu nyeri. Apakah masih detok? Kalau ini bukan detok, tapi ke makan yang sembrono, bukan detok lagi. Jadi bukan detok dan sudah membaik. Ini dapat kiriman dari admin. Jadi itulah teman-teman, kalian pasti akan yang Natal, yang tahun baru pasti makannya akan ugal-ugalan. Mau tidak mau pasti akan tergoda. Nah,
cara mengantisipasinya gimana. Tapi aku nggak akan saranin untuk kalian yang kena diabetes, untuk kalian yang kena penyakit gagal ginjal, gagal jantung, aku nggak saranin banget. Itu sangat berbahaya. Tapi kalau kalian kena asam lambung, ya paling kayak gini nih, perut jadi kambuh banget. Tapi alhamdulillah masih bisa di backup kan dengan herbal. Jadi untuk kalian apa dong dok untuk yang ugal-ugalan makan, ya udah beli aja 5 sekawan ini, minum Teramah 4 sendok makan ditambah dengan bubuk cairin 2 bungkus, membaik kan. Beli aja 5 sekawan paket 1 bulan, itu akan sangat membackup itu akan sangat membackup kesakitan kalian. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Kalian boleh bertanya apa saja, tapi akan aku jawab setelah kalian saya akan bahas kasus tadi. Apa sih cara-cara untuk mendetoks cara-cara tips-tips untuk mendetoks setelah setelah merayakan hari Natal dan setelah merayakan tahun baru. Oke, aku tunggu ya sampai jam berapa nih? Sampai jam 22.45, sampai ngumpul dulu. Yuk, tolong bantu teman-teman yang lain untuk diberitahu supaya kita bisa berkumpul di sini dan supaya aku bisa memberikan tip-tip yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih ya. Ini siapa yang hadir? Pertanyaan kalian, ayo jawab sambil nunggu yang lain. Dok, cara ngobati mata minus, nanti aku jawab dari Gresik ya. Yang lain dari mana nih? Siapa lagi curhat? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbah Arion, terima kasih. Dok, kalau sembelit minum apa? Perut bawah sampai sakit dok karena sembelit. Ibu Hanum Siska, terima kasih ya buat kehadirannya. Buat teman-teman semua yang hadir malam ini, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Pak Staji, Ibu Sain, Ibu Curhat Tan Hati, Ibu Mbah Hatun, Ibu Nisya, Ibu siapa ini? Jarif, Ibu Naili, Ibu Safirna, Ibu Yaya, Ibu Ningsih, Ibu siapa lagi? Endi, Ibu Twitter. Terima kasih ya buat teman-teman yang hadir. Oke, kalian boleh nanya apa aja. Jangan lupa yuk undang teman-teman kita yang lain supaya bergabung ke live ini. Jangan lupa juga like, tap. Semoga tap ya teman-teman supaya banyak teman-teman kita yang terundang di live ini, dan saya akan berikan tips untuk kalian yang sudah sembrono merayakan Natal dan juga udah sembrono merayakan tahun baru. Semoga kalian jadi semakin sehat. Ini teman-teman yang dari grup, mohon maaf banget kalau tim kita menjadi sangat slow respon karena memang udah pada libur, dan ketahuilah tim kita yang sakit itu banyak banget demam sampai ada yang pulang kampung. Jadi sangat slow respon. Saya sendiri juga pulang kampung. Saya sendiri jadi pulang kampung, jadi nggak bisa ngurusin grup juga. Tapi kewajiban-kewajiban saya yang lain, kalau udah ada janjian untuk jadi narasumber atau apa, tetap saya jalankan karena itu online, jadi bisa dari mana saja. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan bertanya apa saja, nanti akan saya jawab. Setelah saya hari ini akan menjelaskan tips untuk mengatasi kesembronoan kalian setelah makan ini itu selama selama Natal dan Tahun Baru. Apa tips untuk detox? Tips untuk mengeliminir racun-racun dari tubuh sehingga kalian nggak perlu hipertensi, nggak perlu kolesterol naik, nggak perlu trigliserid naik. Apa sih tip-tip untuk mengatasi itu semua dok? Di saat puasa di saat Natal dan Tahun Baru ternyata sangat puasa dan Tahun Baru ternyata sangat membuat kita sangat sembrono untuk makannya. Oke teman-teman, aku mulai nanti jam 22.45. Ini yang sudah stay 36, jangan kemana-mana. Aku tunggu kalian sampai 50 orang hadir. Nanti akan aku terangkan tips-tips mudah untuk mengeliminasi racun kalian. Dan jangan lupa tap like, follow, share, komen. Sharekan ke teman-teman kalian. Semoga live ini bermanfaat. Dan sorry banget, aku hadir malam banget. Gak tau kalau di luar Jawa jam berapa ya. Pasti selisih 1-2 jam kan. Tapi emang hari ini soalnya aku udah hadir beberapa. Kamis aku gak hadir, Jumat aku gak hadir, Sabtu aku gak hadir, baru hadir Minggu ini aku hadir. Aku maaf banget tidak bisa hadir ya, karena memang banyak banget kesibukan. Aku harus pulang, dan ketika pulang toh sendiri kan, tentu harus banyak agenda yang harus aku lakukan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Silahkan bertanya.
Nanti akan aku jawab satu-satu dari atas ke bawah. Tanya apa saja boleh. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Sharekan untuk teman-teman kalian. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Yang stay di sini sudah berapa orang? Terima kasih, jangan kemana-mana. Karena habis ini setelah menunggu 50 kedatangan teman-teman, sekitar jam berapa nih? Sekitar jam 22.45 aku akan mulai masuk ke tips untuk mengatasi tips untuk kalian yang sudah terlanjur ugal-ugalan makan. Terlanjur ugal-ugalan makan apa? Makan sembrono di bulan Natal, di hari Natal dan Tahun Baru. Apa tipsnya untuk mengatasi ugal-ugalan kalian? Oke, terima kasih ya. Silahkan yang mau bertanya aja. Nanti akan aku jawab. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ini aku akan sapa kehadiran kalian ya guys. Oke, Ibu siapa nih? Ibu Rini, terima kasih. Ibu Epi, Ibu Slebiu, Ibu Kawat Yulistawati, Ibu Fepit Dewi, Aini, Guru Cantik, Etni, siapa ini? Dan teman-teman yang lain aku nggak bisa baca. Kalian jangan kemana-mana, karena aku habis ini akan memberikan tips ringan untuk kalian yang makan kacau di hari Natal dan Tahun Baru untuk mencegah timbulnya kolesterol, trigliserid, hipertensi, kumat, dan juga asam lambung kumat. Tapi untuk penyakit kronis yang gawat seperti jantung, ginjal, hati, diabetes, aku nggak sarankan banget. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran, tidak bisa. Tadi juga ada laporan dari salah satu pasien saya, dokter saya sudah GDP-nya udah bagus 109, naik lagi menjadi 150, udah 109, udah mau mendekati normal setelah berjuang 3 bulan. Tahu-tahu naik. Kalian ingin tahu kenapa tiba-tiba naik? Makan emping guys, makan emping. Jadi makan gorengan keletian gitu, itu sehingga mengandung kalori yang sangat tinggi. Keletian itu kayaknya enteng, tapi kalorinya sangat tinggi. Terus mengandung gorengan, mengandung lemak yang tidak bisa dicerna. Lemaknya lemak trans, gorengan, dan mengandung kalori yang tinggi. Sehingga wajar hanya makan keletian saja, snack, GDP loh guys, dari 200 sudah turun 109, langsung melunjak ke 150 gara-gara hanya makan keletian saja. Tapi banyak, katanya hampir 1 toples. Ya iyalah, aduh, itu bukan nasi 1 piring. Keletian enteng, tapi ternyata bisa membuat membuat itunya yang sudah membaik jadi naik lagi. Ayo teman-teman, 50 udah hadir, thank you. Jangan kemana-mana, tunggu, aku akan ngasih tip buat kalian yang sangat mudah diikuti. Tip apa yang buat kalian di saat Natal dan Tahun Baru tidak hipertensi, tidak kolesterol, dan tidak trigliserid, walaupun kalian agak kacau-kacau. Besok bakar-bakaran kan, pasti yang dibakar cumi-cumi, udang, kerang, itu semua guys mengandung kolesterol. Tapi bagaimana cara untuk mencegahnya? Nah, ayo sekarang jangan kemana-mana, ikuti. Dan aku minta untuk kalian jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya. Terima kasih untuk Ibu Lita, Ibu Rais, Ibu Atu, Ibu Mbah, Guru Rida. Terima kasih. Kalian jangan kemana-mana, aku akan ngasih tips yang diabetes, stroke, kemudian kena gagal ginjal, gagal jantung. Aku nggak saranin banget untuk langgar. Tidak ada toleransi bagi kalian yang sudah sakit kronis itu. Kalau asam lambung masih bisa. Oke, stroke, kemudian kena gagal ginjal, gagal jantung, aku nggak saranin banget untuk langgar. Tidak ada toleransi bagi kalian yang sudah sakit kronis itu. Kalau asam lambung masih bisa. Oke, dengan yang manis-manis, walaupun itu madu, susu, gula, itu nggak boleh. Betul-betul pure adalah smoothies. Setelah itu kalian boleh tambahkan probiotik, Yakult boleh tambah probiotik, tapi Yakult yang tidak ada sukrosanya. Pilih yang tanpa sukrosa, yang tidak ada rasa, tambah Yakult. Kemudian bisa ditambah dengan jeruk nipis. Itu sangat-sangat enak. Oke, tips kedua, kalian bikin sendiri di rumah. Pilihlah seledri, minuman seledri, ingat ya, bukan minuman. Pilihlah sayuran seledri, timun, dan labu siam baby. Seledri, timun, labu siam baby
di blender, dibikin smoothies, jangan disari. Oh ya, tambah gula, misalnya sirsa di blender, tambahkan Yakult, tambahkan apalagi jeruk nipis, diminum. Ini akan sangat membantu kamu dari terkena sembelit, terkena serangan hipertensi dan kolesterol meningkat. Coba dibuat guys. Nah, untuk kalian yang menderita asam lambung, kalian harus menggunakan 5 sekawan, mau tidak mau minimal 4 sekawan. Ini tadi udah denger kan, ada kiriman dari admin, testimoni dari ibu siapa gitu, beliau Natalan perutnya sakit banget, terus kentelin hanya 4 sendok ditambah dengan bubuk cacing 2 saset. Bubuk cacing bukan obat cacing, tapi bubuk cacing 2 saset, hasilnya hilang. Jadi kalau kalian merasa ada asam lambung, aku sarankan gunakanlah 5 sekawan, jangan 3 sekawan. Kok mahal dok? Ya mahal, tapi hasilnya lebih bagus dan itu bisa digunakan untuk 1 bulan. Jatuhnya lebih murah, baik dari persatuan atau untuk ongkirnya. Jadi sayang banget kan teman-teman kalau kalian hanya mau sembuh dari penyakit kronis tapi nanggung belinya. Dan istimewanya adalah ketika kalian sudah menggunakan 5 sekawan, udah pasti akan ikut program 3 bulan bersama saya. Program yang kalian jalani atas petunjuk aku dengan herbal-herbal aku, nanti akan aku kontrol di grup dan mudah-mudahan buat kalian menjadi lebih sehat. Oke ya. Oke, kembali lagi. Jadi tips untuk mengatasi kalian kumat hipertensinya, kolesterolnya, trigliseridnya, buatlah jus. Kalau pagi susah, malam dan paginya lebih sering lebih bagus. Dan kedua, stop nasi guys. Jadi udah stop nasi itu akan jauh lebih baik. Kalau boleh kalian makan yang berlemak, kue-kue berlemak, tapi udahlah, jangan ditambahin lagi dengan nasi. Kalau susah, lakukan afirmasi. Ya Allah, terima kasih. Hari ini aku bisa merayakan Natal, bisa merayakan Tahun Baru dengan penuh sukacita, dengan penuh sehat. Beri kesehatan untuk aku, dan ya Allah jagalah aku dari godaan nasi. Aku tidak tertarik untuk makan nasi. Itu akan sangat membantu. Coba lakukan afirmasi, hipnoterapi diri sendiri. Dan kamu katakan bahwa aku akan sehat, tidak terkena hipertensi, tidak terkena kolesterol, dan juga tidak terkena diabetes. Gitu guys, bisa kan? Ayo coba lakukan sekarang afirmasi, masing-masing lakukan afirmasi untuk merayakan besok nih. Besok sudah malam Tahun Baru. Kalian harus bisa melakukan afirmasi untuk kesehatanmu sendiri. Oke, bisa teman-teman? Ayo dong feedback, jawab. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Semoga yang saya sampaikan ini sedikit tapi bermanfaat banget ya. Mudah-mudahan ya. Sedikit dan bermanfaat. Terima kasih banget yang udah hadir. Jangan kemana-mana, aku akan jawab satu persatu pertanyaan kalian. Aku sebenarnya capek banget, tapi demi kalian, demi besok akan bakar-bakaran, aku tadi harus menyampaikan tips dari aku. Oke, dari tips yang sudah aku sampaikan tadi, ada yang belum jelas? Silahkan tanya kembali, boleh. Dan suaraku cukup jelas ya teman-teman. Oke ya, terima kasih ya untuk Bu RH, terima kasih sudah bergabung, Ibu Milda, Ibu Misbah, Pak Sutarji, thank you ya masih hadir Pak Sutarji di sini, thank you banget sudah menghadiri. Semoga Bapak semakin sehat. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih sudah hadir. Kampungnya mana dok? Tadi sudah. Wah, terima kasih Gresik ya. Dok, cara ngobati mata minus. Oke, mata minus sangat bagus dengan akupunktur. Cari akupunktur di daerah terdekat dan banyak makan takoka. Insya Allah itu akan obati mata minus. Juga bisa gunakan lasik, operasi lasik pakai laser. Bagus. Dok, kalau punya diabetes diganti nasi merah boleh banyak nggak? Pak, walaupun diabetes diganti nasi merah tidak bantu. Tetepan kalau Anda stop karbo dulu, itu yang terbaik. Stop karbo sampai mendapat stabil sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu pelan-pelan baru masuk karbohidrat yang berserat, misalnya beras merah, ubi-ubian mulai masuk. Dan perbanyak sayuran dan buah, dan carilah daun-daunan yang pahit. Itu akan sangat membantu, pepaya, pare. Apa saja yang pahit-pahit direbus bersama temulawak, kunyit juga bagus. Jika Anda sudah disiplin selama 3 bulan atau 1 bulan tidak ada perbaikan, 1 bulan aja deh, kalau 3 bulan terbanyakan. Sebenarnya kalau kalian disiplin tuh bisa ada penurunan loh. Sembuh nanti, tapi turun terus, turun stabil.
Itu udah keren banget. Kalau sudah dalam 1 bulan tidak ada penurunan, ikut program bersama saya. Berarti Anda tidak hanya butuh herbal, tidak hanya butuh pola makan sehat, tapi juga gaya hidup sehat, butuh vitamin, dan butuh herbal lain yang melengkapi agar program penurunanmu menjadi lebih baik. Oke, gitu ya. Terima kasih ya untuk teman-teman. Terima kasih. Yuk, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Mudah-mudahan live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum Ibu Curhat. Terima kasih ya udah hadir. Waalaikumsalam Ibu Mbah Arion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, kalau sembelit minum apa? Perut bawah sampai sakit dok, karena sembelit. Vegeta saja, Vegeta. Terus bikin jus seperti yang saya share tadi. Jus yang saya share tadi itu juga akan buat sembelitmu jadi hilang. Dan khusus penderita asam lambung sebaiknya gunakan 5 sekawan. Apalagi untuk kalian sudah beli 5 sekawan, segera berbanyak teramah, minyak zaitun sebelum tidur, dan gunakanlah madu imun. Insya Allah akan terhindar sembelit. Dokter, kalau mau suntik hormon menjelang menopause di puskesmas ada nggak? Mohon, sangat jelas. Itu namanya hormon terapi replacement HTR. HTR itu sangat berbahaya, Bu. Efek sampingnya banyak banget. Lebih baik Ibu kalau mau menopause aja, dan supaya tidak mengalami banyak gejala yang mengganggu, minum dengan susu kedelai. Banyak makan tempe, minum susu kedelai, banyak nyayur daun katuk, daun kelor. Itu akan sangat membantu Ibu untuk melewati saat-saat menopause dengan nyaman. Lupakan HTR, hormon terapi replacement, karena banyak efek negatifnya dibanding efek positifnya. Oke ya. Dok, untuk atasi asma gimana dok? Selain minum obat, untuk mengatasi asma Anda coba gunakan jinten hitam. Boleh minyak, boleh yang bubuk, dan gunakanlah herbal-herbal untuk menguatkan imun Anda, untuk mengatasi alergi Anda. Gunakanlah probiotik terbaik. Dok, probiotik yang bagus, madu imun dong. Madu imun, cek di profil, di Linktree, di toko Oren itu ada madu imun. Itu sangat-sangat bagus untuk mengatasi asmamu. Jadi asma tadi cukup gunakan habatus sauda dan gunakanlah madu imun. Madu imunnya apa? Probiotik dong. Yakult boleh, tapi Yakult itu isinya cuma 1. Lactobacillus casei. Madu imun itu banyak banget. Multistrain, jadi manfaatnya juga banyak gitu ya. Dok, untuk atasi asam gimana? Dok, lihat jauh nampak, lihat dekat. Kabur itu rabun jauh apa dekat? Lihat jauh nampak, lihat rabun dekat dong. Yang nggak dilihat kan dekat. Rabun dekat. Akupunktur saja. Kalau rabun dekat itu namanya mata plus, kalau nggak salah matanya plus ya, rabun dekat. Jadi kalau dekat nggak kelihatan, jauh nampak kan, biasanya untuk usia tua. Mata plus, coba Ibu dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat, insya Allah akan cukup membantu. Bu, kalau gastritis pengobatannya bagaimana? Ibu terbaik gunakan 5 sekawan. Percayalah, saya sudah menangani ribuan pasien, dan hanya menggunakan teramah saja itu menjadi sia-sia. Lebih bagus 5 sekawan. 5 sekawan itu apa? Terdiri dari teramah, aneka herbal, madu imun, probiotik merupakan probiotik, garam magnesium merupakan sumber elektrolit, minyak zaitun ini merupakan minyak zaitun sebagai anti radang, dan bubuk cacing. Bukan obat cacing ya guys, bukan kombartin, ini bubuk cacing, bubuk yang dibuat dari cacing, dan punya kebun kita dibuat dari cacing laut gitu guys. Gunakan 5 sekawan biar cepat membaik, dan setelah itu paket 1 bulan ya. Dan setelah itu Anda bisa menggunakan yang lebih sederhana lagi jika percepatan perkembangannya sangat baik. Bu, kalau gastritis pengobatannya bagaimana? Tadi sudah. Dok, kalau mau suntik hormon menjelang tadi sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, saya kalau bangun tidur kok merasa pegel-pegel. Yes, itu menunjukkan ada peradangan di seluruh tubuh. Coba ketika bangun tidur, maka proses terjadinya vasokonstriksi di seluruh tubuh kita itu akan terjadi untuk vasokonstriksi pembuluh darah ya. Itu untuk mengkompensasi ketika metabolisme basal kita di dini hari itu drop.
maka tubuh kita akan mengkompensasi dengan vasokonstriksi supaya aliran darahnya lebih kuat. Nah, akibatnya apa? Tapi akibatnya karena tubuh kalian pembuluh darahnya adalah kental, bahkan mungkin ada perkapuran di pembuluh darah, maka tidak terjadi perpindahan nutrisi dan oksigen ke jaringan. Yang akibatnya tubuh pegel-pegel. Tubuh pegel itu berikan sinyal, hai, aku kekurangan oksigen, aku kekurangan nutrisi. Karena apa? Sangat mungkin karena pembuluh darahmu sudah terjadi pekapuran, jadi kaku, dan darahnya juga kental. Sehingga ya itu tadi, kekurangan nutrisi dan oksigen. Caranya, coba minum. Bapak ya Pak Sutarji kan udah berkali-kali ikut saya. Bapak coba menggunakan cuka mengkudu atau 5 sekawan aja biar tuntas. 5 sekawan. Atau mau coba cuka mengkudu, kita juga boleh. Ada di etalase jus jahe lemon. Klik profil, klik Linktree, klik toko orange gitu ya. Dok, jempol saya sakit, kaku, nyeri, kenapa ya dok? Nah, ini sama 11-12 dengan bangun tidur kaku-kaku, kakiku kaku-kaku. Coba tadi gunakan tip-tip yang saya sampaikan, atau paling mudah kunyah 1-3 siung per hari bersama minyak zaitun extra virgin. Tetapi jika tidak ada perubahan, gunakan ramuan saya gitu ya. Oke ya, terus apa lagi? Apa obatnya dok? Obatnya tadi sudah ya Pak. Minyak zaitun atau cuka mengkudu. Kalau Bapak lebih baik ke cuka mengkudu aja. Ke cuka mengkudu atau jus jahe lemon, itu akan jauh lebih cepat daripada menggunakan saran saya yang untuk bawahnya tadi jempol sakit. Dok mau tanya, kalau hipertensi kalau sudah normal boleh di stop minum obatnya? Boleh Bu, tapi jangan kecolongan. Jangan kecolongan. Misal Ibu jangan langsung stop 2 hari sekali. Tapi gaya hidup harus dirubah ya. Pola makan, gaya hidup sehat, olahraga setiap hari 30 menit jalan kaki itu wajib dilakukan. Dok, saya punya mah dan asam, kalau habis makan malam lemes dan habis BAB juga malah tambah lemes banget. Yes, gejala asam lambung begitu karena tidak efektif untuk penyerapan nutrisi sehingga terjadi kegagalan pembentukan energi yang efektif karena bahan bakunya nggak ada, nggak bisa keserap di tubuh dengan baik karena Anda menderita sakit pencernaan, saluran cerna, penyerapan nggak sempurna. Ya itu, perbaikilah saluran cernamu. Ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Apa itu dok 5 sekawan? Pasti ada yang nanya gitu. 5 sekawan itu ramuan, ada teramah, terdiri dari aneka herbal, kemudian ada madu imun yang merupakan probiotik multistrain, ada garam magnesium yang merupakan garam tinggi magnesium. Ini sangat bagus untuk mengkoreksi hipomagnesium pada penderita asam lambung kronis. Kemudian minyak zaitun yang bersifat anti radang. Ini sangat penting karena pasti orang terkena asam lambung kronis terjadi peradangan. Dan yang kelima adalah bubuk cacing. Ini sangat penting untuk regenerasi sel menjadi lebih cepat. Dibuat dari cacing laut. Oke ya, terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya. Udah jelas kan? Jadi apa 5 sekawan aja biar cepat dan nanti ikut grup 3 bulan bersama saya. Gitu guys. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Thank you ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap ya. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian dok, apakah stunting bisa normal kembali tingginya? Stunting pada masih anak-anak masih bisa Bu. Ikuti pola makan, dengarkan baik-baik ya. Tinggi protein, banyak sayur dan buah, low karbo. Jadi anak itu tidak kenyang dengan karbohidrat. Stop makanan instan atau jajanan. Ini sangat menyebabkan anak tidak bisa tumbuh kembang dengan baik. Stop gorengan dan stop gadget. Mereka yang bermain gadget nafsu makan tidak ada. Oke, tambah minyak ikan Bu. Tambah minyak ikan. Atau menggunakan vitamin yang saya punya. Kita memiliki madu kecerdasan. Ini akan meningkatkan nafsu makan anak dan membuat lebih cerdas. Mau pesen, hubungi admin dulu. Karena ini tidak saya publish. Hubungi admin dulu bagaimana cara mendapatkannya. Admin di mana? Ada di profil. Klik Linktree, temui admin. Nanti bagaimana mendapatkan madu kecerdasan ini. Sudah terbukti Mama Ata, anaknya nafsu makannya tinggi padahal dia sangat lasak, dan semakin lasak semakin banyak bicara.
anaknya tinggi. Coba Bu pakai itu, atau kalau Ibu coba tip-tip dari saya tadi, masih ingat kan? Oke. Dok, apakah stunting bisa normal kembali? Tadi sudah dijawab ya. Ibu Atuk, terima kasih sudah mengirimkan gift. Dok, apakah stunting tadi sudah? Bu, boleh nggak hamil jalan 8 bulan perjalanan jauh naik mobil? Oh, boleh dong, nggak masalah. Asal kehamilan ibu kuat. Dan tentu siap-siap dong kalau misalnya brojol di jalan dan lain-lain. Tapi pastikan kuat dan ibu harus selalu afirmasi. Dan semoga perjalanannya lancar, tidak ada halangan. Dok, Atuk bukan cewek loh. Oh, Bu Atuk, Bapak Atuk ya. Salam kenal ya, Bapak Atuk. Dokter, saya sudah di ring 5. Apa dokter larangannya makanan yang harus dihindari? Tadi sudah 1. Kalau sudah ring 5, stop karbo dulu aja deh. Stop karbo aja. Bukan low karbo lagi, stop karbo, perbanyak sayuran dan buah, perbanyak protein, tinggi protein, stop instan. Karbo itu nggak hanya gula ya, nasi, gula, mie, itu karbo, tepung-tepungan. Stop instan, stop gorengan, harus olahraga setiap hari 30 menit, semampunya, santai saja, dan terpapar matahari. Coba Pak, ikut program 3 bulan bersama saya. Ini kita punya program. Beliau dari Jogja, sudah pasang ring hampir 3. Kondisinya sangat bagus. Beliau sekarang bisa olahraga 30 menit, 45 menit sekarang, jalan kaki tanpa merasa sakit di dadanya. Sakit pada penderita jantung adalah berat, seperti tertimpa batu, ampok berat, bukan ditusuk-tusuk. Kalau sakitnya ditusuk-tusuk itu karena gejala asam lambung. Oke ya? Oke, Mbah Guru, semoga semakin sehat. Silahkan kalau mau konsultasi dengan saya, temui admin, ada di profil, ada di Linktree. Hubungi admin, klik, gitu ya. Ngelek dok, waduh ngelek ya. Gimana sekarang? Udah jelas belum? Semoga nggak ngelek ya. Gimana? Udah jelas belum suara saya? Ayo berikan feedback untuk saya. Pencegahan saraf kejepit. Pencegahan saraf kejepit 1. Jangan bawa barang berat. Kalaupun bawa, dalam posisi yang seimbang. Jongkok, ambil dengan tangan 2. Bawa ransel. Kedua, jangan sampai terjadi osteoporosis. Penuhi kalsiummu. Dengan pola makan sehat, dengan olahraga, minum vitamin D3 dan K2, olahraga, terpapar matahari, banyak makan sayuran mentah, minum susu cair low fat, keju, itu boleh. Bukan yang full cream ya, tidak. Kalau kalian terkena osteoporosis, maka mudah terjadi saraf terjepit. Yang ketiga, lakukan rutin renang. Yang keempat, yoga. Yang kelima, kalian bisa melatih selalu berdiri di papan miring. Apa itu dok papan miring? Coba cari di Allshop papan kesehatan, bentuknya miring dan bisa diatur. Dan itu sangat akan membantu tulang belakang kalian, gitu ya. Oke, udah jelas ya Bu. Dokter, aku lagi hamil trimester pertama, tapi bawaannya lapar. Apakah asam lambung mulut pahit? Yes. Bisa karena asam lambung. Sebetulnya ini sangat terbantu loh dengan herbal 5 sekawan. Kita ada yang namanya Ibu Susanti. Penderita hamil dan menderita asam lambung, sampai saya tuh nggak bisa ngatur dosisnya karena saya mengkhawatirkan janinnya. Sudahlah Bu, santai saja, nikmati saja, dikit-dikit aja minum teramat. Berapa dok dosisnya? Udah pakai dosis sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Belum sembuh nggak apa-apa, yang penting rutin. Kalau yang lain, dok saya sekarang perut perih, saya habis Natalan, kenapa? Nah pasti kentelin teramahnya, itu akan membaik. Tapi kalau untuk hamil saya nggak berani begitu. Udah nikmatin aja karena sedang hamil, saya takut bukan membaik Bu. Nanti aku bacakan testimoninya ya, jangan kemana-mana. Alhamdulillah membaik. Jadi untuk teman-teman yang punya asam lambung, aku sarankan pakai 5 sekawan. Ini mumpung mempersiapkan kenakalan kalian menghadapi tahun baru. Karena kalau makan kalian ugal-ugalan, pasti gejala asam lambung akan timbul kembali. Siap-siap gunakanlah 5 sekawan, dan 5 sekawan akan siap meluncur ke rumah Anda. Oke ya, dokter maaf mau tanya, pinggang belakang sebelah kiri kalau ada rasa sakit kenapa ya dok? Bisa karena spasme otot kekaku ginjal
saraf terjepit atau gangguan tulang belakang, osteoporosis misalnya, atau karena proyeksi dari sakit asam lambung kronis. Itu terutama berasa sekali kalau habis ngopi, Dok. Weh, habis ngopi kerasa ya. Kalau habis ngopi kerasa sekali itu pasti karena asam lambung kronis. Nah, kalau udah asam lambung kronis, solusinya 5 sekawan, cek di profil, cek Linktree, klik 5 sekawan, dan setelah itu bisa ikut program 3 bulan bersama saya untuk saya pantau. Bisa dong Bu Dokter. Bisa apa ya Pak? Saya lupa. Saya ngomongin apa sih Pak? Bisa apanya Pak Sutarji? Mohon diulang kembali. Karena kan yang nanya banyak, jadi saya kadang-kadang lupa udah ngomong apa. Aku mengagumimu seperti mengagumi langit di sore hari, indah dilihat namun tidak dapat kumiliki kali. Karena kan yang nanya banyak, jadi saya kadang-kadang lupa udah ngomong apa. Aku mengagumimu seperti mengagumi langit di sore hari, indah dilihat namun tidak dapat kumiliki. Namanya Fermin, tapi itu banyak nggak cocok. Kalau mau bubuk cacing saya, silahkan gunakan 5 sekawan, hubungi admin juga boleh, klik profil, klik Linktree. Oke ya. Dokter, kalau obat telinga gatal karena berair apa Dok? Berarti ini ada infeksi, otitis media, infeksi pada telinga tengah atau peradangan. Obatnya apa? Ibu kalau mau gunakanlah propolis, teteskan di telinganya, nanti akan baik. Itu kan kalau nggak jamur, infeksi virus atau bakteri. Beli propolis nano milik kami, ada di toko Oren. Silahkan lihat di etalasenya saya nggak apa, lihat aja di etalasenya. Pilih propolis, silahkan di check out. Itu akan cepat sekali membaik. Baru aja saya membahas tentang nano propolis. Nano propolis kita bahas, dan memang sudah secara riset sudah membuktikan dia sangat bagus untuk bersifat antivirus dan antibakteri. Itu ya. Dokter, I love you too. Terima kasih ya sudah menemani kami malam-malam. Dok, saya flek-flek 12 hari di antara siklus haid usia 46. Ya, harusnya nggak boleh flek dong Bu. Jangan-jangan ini gejala premenopause. Tapi 46 itu termasuk muda. Ibu coba perbaiki dengan banyak minum susu kedelai, kemudian ngunyah kunyit putih segenggam dikunyah atau temu putih, dan sering masak daun kelor. Setiap hari aja masak daun kelor. Pakai temu kunci ya. Semoga cepat membaik. Kalau nggak baik, silahkan hubungi saya. Ini artinya ada ketidakseimbangan hormon. Sangat mungkin karena gejala premenopause, karena usia 46. Tapi sebenarnya masih muda sih, 46. Kalau tidak sembuh-sembuh, hubungi admin kami. Cek profil, cek Linktree, dan gunakan ramuan penyeimbangan hormon. Dok, bayiku 2 bulan, kenapa sering banget gumoh selesai nyusu? Banyak lagi, kira-kira kenapa? Ibu pernah nggak bayinya dipijit? Supaya peristaltik ususnya tuh bagus tuh. Itu karena peristaltik ususnya jelek atau ususnya terlalu pendek. Dokter bilang, tapi sebetulnya ukuran tuh sama loh. Nggak ada yang namanya ukuran lambung jadi lebih pendek, itu jarang banget. Namanya ukuran lambung tuh segitu. Nah, pertanyaannya kenapa gumoh, reflux? Karena tidak ada peristaltik usus. Peristaltik ususnya diaktifkan Bu. Diaktifkan dengan pijet di bagian punggung. Pijet bayi yang orang pinter, atau mau dibawa ke klinik saya, nanti saya pijitin bayinya ya, gitu ya Bu. Saya dari Ciputat, Tangerang Selatan. Dok, kenapa bulan kemarin haid, sekarang belum? Berarti tidak ada ketidakseimbangan hormon dong. Coba ikuti tip untuk menyeimbangkan hormon. Tadi minum apa? Kedelai, banyak makan sayuran dan buah, terutama yang pucuk-pucuk. Ngunyah apa? Bawang putih, masak daun kelor sama temu kunci. Nah, simpel kan? Tapi kalau nggak membaik, nanti pakai ramuan saya. Hubungi admin, klik profil, klik Linktree. Virus HPV bisa hilang Bu Dok? Virus nggak akan bisa hilang. Tidak, dia itu akan ada terus, tapi dia akan kalah kalau imun kita baik. Jadi satu, kuantitinya harus dikurangi dan imunnya ditingkatkan. Terbaik gunakanlah temulawak dan kunyit, atau menggunakan herbal saya 5 sekawan akan jauh. Kok 5 sekawan semua? Ya iya, faktanya seperti itu. Karena kurkumin itu bagus untuk HPV, untuk hati. Dan ternyata bubuk cacing itu ternyata sangat bagus untuk meregenerasi sel. Apa hubungannya dong regenerasi sel dengan virus HPV? Ya ada, karena virus HPV banyak mematikan hepatosit. Hepatositnya harus dikuatkan, dibanyakin. Dengan apa? Bubuk cacing dan kurkumin dan 5 sekawan tadi.
Oke, sudah paham ya? Dok, anak saya seminggu pasca operasi usus buntu, perutnya masih suka. Ibu gunakan 5 sekawan, di situ sudah ada untuk meregenerasi pasca, untuk meregenerasi pencernaan, dan juga yang keren mengandung probiotik multistrain. Ini pasti probiotiknya banyak yang mati. Itu sangat penting di keseimbangan homeostasis saluran cerna harus dikembalikan lagi supaya regenerasi selnya menjadi sempurna, tidak sakit lagi, dan nanti akan menjadi sehat kembali. Gitu caranya. Dok, kalau hipertensi, kalau sudah normal obat diminum lanjut apa? Jangan langsung lanjut, Bu. Bisa 2 hari sekali, karena saya takut kecolongan. Tapi yang pasti ibu harus punya alat tensi di rumah. Sangat simpel kan, pakai Omron. Cek aja. Itu tidak hanya untuk ngecek apakah tensi saya normal atau semakin turun atau naik. Nah, itu penting banget. Itu hanya untuk ngecek, karena kadang-kadang pakai Omron juga nggak tepat. Yang tepat, gunakanlah tensi yang ada di puskesmas atau rumah sakit, karena itu sudah terkalibrasi. Tapi yang ada di rumah kadang-kadang belum terkalibrasi, tapi bisa untuk ngontrol naik turunnya. Oke, gitu ya. Dok, kalau obat telinga gatal karena berair, itu artinya sudah terjadi radang telinga, otitis media. Atau kalau ibu mau tadi, gunakanlah propolis tetes. Silahkan klik profil saya, klik link saya, dan cari propolis nano, ada di etalase. Kalau enggak, temui admin. Nge-lag, Dok. Waduh, ini suara saya masih ada nggak? Halo guys, suara saya bisa didengarkan nggak sih? Sebetulnya kok biasanya rame banget loh, ini kok sepi ya? Apa karena suaranya udah nggak kedengaran ya? Kedengaran nggak suara saya, guys? Assalamualaikum, Dok. Kalau hormon tiroid tinggi apa? Ibu kalau tinggi pakai 5 sekawan. Itu udah susah, Bu, karena biasanya ada hubungannya juga sama radang usus. Penderita radang usus juga biasanya disertai dengan hipertiroid. Jadi ibu gunakan aja 5 sekawan, dan kalau memang itu masih tidak baik dengan 5 sekawan, saya akan berikan ramuan khusus untuk tiroid. Gitu. Ibu mau coba, hubungi admin, klik profil, klik link tree. Dok, perut panas, tenggorokan terasa mengganjal, kepala kelingan, mulut terasa asam. Yes, itu jelas gejala asam lambung, Ibu. Minum kunyit, minum temulawak, gaya hidup sehat. Tapi kalau ingin tuntas bisa gunakan 5 sekawan gitu ya. Dan nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Belinya di mana, Dok? 5 sekawan. Silahkan klik profil, klik link tree, dan klik profil, klik link tree, cek 5 sekawan di sini di toko Orange. Oke. Dok, adik, aku sakit infeksi saluran kemih, apa obatnya? Obatnya saluran kemih ya, itu jarang yang membaik dengan obat dokter karena sudah resistensi antibiotik. Tapi bisa gunakan segenggam akar alang-alang, segenggam daun sirih, dan segenggam mengkudu. Mengkudu 1 buah aja. Semuanya di blender, direbus, diminum. Disaring, diminum. Insya Allah akan baik. Direbus dengan 1 liter air lah, atau 800 ml juga boleh. Diminum sepanjang hari. Semoga membaik. Kalau nggak membaik, coba tambahi lagi dengan sambiloto. Kalau nggak membaik juga, pakai ramuan saya aja. Oke ya, semoga bisa membaik ya. Dok, cara ngontrol perut yang lapar terus setelah sembuh dari mah. Cara ngontrol ini berarti penyerapan nutrisinya kurang. Nah, cara menyerapan nutrisi, 1, coba makan yang efisien. Mungkin terlalu banyak karbohidrat. Bisa loh, terlalu banyak karbohidrat menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin ini menyebabkan rasa lapar terus. Coba Pak, hentikan karbohidrat dulu. Banyak makan protein, semoga laparnya bisa ditahan. Gitu ya. Rasa lapar terus. Coba Pak, hentikan karbohidrat dulu. Banyak makan protein, semoga laparnya bisa ditahan. Gitu ya. Ini yakin sudah sembuh dari mah. Kadang-kadang ini bukan sembuh dari mah, tapi proses penyembuhan mah. Itu bisa, tapi belum sembuh. Karena mah sembuh itu ada 2 tanda. 1, tidak cemas karena mah, atau cemas tidak menyebabkan mah. Itu. Jadi tidak ada lagi kecemasan. Tidak ada lagi kecemasan karena mah. Kalaupun cemas tidak menyebabkan mah. Yang kedua, bisa icip-icip pantangan dan tidak menyebabkan mah.
Nah, itu baru sembuh. Udah bisa icip-icip pantangan, banyak melanggar tapi tidak mah, berarti itu sembuh. Kalau masih nafsu makan, biasanya kalau ikut grup saya, ikut program saya, itu hanya proses penyembuhan, on the way proses penyembuhan, tapi belum sembuh beneran gitu. Epilepsi dokter, ya epilepsi kenapa? Tadi udah dibahas loh, epilepsi jangan kemana-mana, makanya kalian jangan kemana-mana, karena pertanyaan kalian akan saya bahas dari atas ke bawah. Oke, mau gunakan ramuan saya boleh. Tadi udah aku kasih tip-tip untuk mengatasi epilepsi. Tapi kalau udah ketinggalan, gunakan ramuan saya. Ini suara saya bisa diterima atau nge-lag ya teman-teman. Ibu Sain terima kasih, Ibu Supandri terima kasih, Ibu Endi terima kasih, Ibu Starji, Pak Starji, Ibu Mike, Ibu Ruman, siapa lagi? Ibu rumah kita, Khotijah terima kasih, Fandi, and Estur. Thank you ya. Oke teman-teman, aku ingin feedback dari kalian, apakah suara saya bisa diterima live-nya atau nge-lag? Karena kok tumben sih yang nanya kok dikit ya, biasanya banyak banget sampai aku nggak kelar-kelar. Aku takut ininya sinyalnya buruk. Assalamualaikum dok, cemas berlebihan dan susah tidur. Oke, cemas berlebihan dan susah tidur sangat dipengaruhi oleh asam lambung kronis. Kalau udah begini pakai 5 sekawan. Pakai 5 sekawan. Gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Hubungi admin, ada di profil, ada di klik HTTP link, silahkan klik. Semoga bisa ketemu admin saya. Oke teman-teman, minta feedbacknya. Apakah suara saya bisa diterima? Biasanya kalau pas ada begini banyak banget yang nanya macam-macam. Sampai saya nggak kelar, nggak tuntas untuk ini, lumayan sedikit yang nanya. Saya minta feedbacknya ya. Apakah karena suara saya nge-lag atau gimana? Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Oke, sambil menunggu keadaan teman-teman yang lain, aku akan bacakan testimoni teman-teman kita. Testimoni ya. Oke, testimoni. Alhamdulillah sudah semakin membaik, tapi masih tetap konsumsi Teramah. Kepingin tuntas asam lambungnya. Terima kasih Teramah, terima kasih dokter. Semoga sehat selalu. Sama-sama, alhamdulillah. Kemudian, alhamdulillah lebih baik dari kemarin. Aku sudah ada detoksika, karena mungkin ini yang kedua dari 3 sekawan ganti 5 sekawan. Yang aku senang mual, alhamdulillah sudah tidak pernah muncul lagi. Perut begah dan rasa ada yang ganjel di ulu hati masih kak. Tidur sudah mulai enak. Kaki udah agak enak kan? Walaupun belum enak banget, mudah-mudahan progres lebih lagi ya kak ya. Sabar, pelan tapi pasti 3 bulan. 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Tapi kalau udah radang usus, 6 bulan baik, 1 tahun tuntas. Oke ya. Alhamdulillah kak, kabar baik. Kabar saya baik, sangat baik dari sebelumnya. Sekarang keluhannya hanya tinggal pegal di pinggang, itu pun kadang-kadang. Kalau nggak gitu, kadang di selangkangan seperti ada yang mengganjal, itu saja kak. Selebihnya baik. Alhamdulillah sabar, pelan tapi pasti, satu demi satu sensasi akan hilang dan semoga tuntas. Aku minta feedbacknya dong guys. Mengapa kalian yang nanya sedikit biasanya banyak loh? Aku sampai kewalahan. Apakah nge-lag suaranya sehingga tidak bisa diterima oleh atau kemalaman? Ada lagi ya. Hari ini mohon maaf lah bila nggak sopan. Saya pup dari pagi sampai siang tadi 4 kali. Tapi nggak mencret. Cuma fasesnya keluar hitam semua. Banyak banget bu dokter. Itu kenapa ya? Tapi setelahnya perut terasa ringan, kempes, dan nggak kembung. Makan juga jadi semakin nyaman. Alhamdulillah ISK sudah membaik bu dokter. Tapi masih saya tambahkan akar alang-alang, daun salam, temu kunci di ramuan hari ini. Ibu Mujahidah 8 hari 5 sekawan. 8 hari loh ISK-nya udah membaik. Ditambahin lagi dengan ramuan ISK. Tapi ada yang nanya, dok kalau saya pakai ramuan itu yang dokter kasih kok nggak sembuh-sembuh? Ya karena kalian nggak menggunakan sekawan, nggak menggunakan Teramah. Teramah itu sudah aneka ramuan, jadi lebih mustajab lagi. Alhamdulillah kesembuhan hanya milik Allah. Dokter mau tanya, suami saya kalau hubungan badan cepat keluar, itu dokter ada obatnya atau? Untuk obat tahan lama, gunakanlah akupunktur di daerah terdekat. Dan kalau ibu lihat VT saya, follow saya ya, nanti lihat VT saya, Dr. Erna Cipta, #beser,
itu ada senam untuk beser, dan itu sangat bagus untuk menguatkan kejantanan. Dr. Erna Cipta #beser itu sangat bagus untuk menguatkan kejantanan. Oke ya, semoga baik. Ini kok nggak ada yang sih feedback, kasih tulisan dong, kenapa kok pertanyaan penjelasanku bisa diterima dengan baik gak? Atau susah, atau nge-lag? Biasanya yang hadir tuh banyak banget, dan terima kasih buat teman-teman yang hadir. Walaupun malam-malam begini kalian tetap hadir menemani saya. Dan ingat, besok malam tahun baru semoga cepet, semoga kalian semakin sehat dan tahu tips-tips untuk mengatasi detox. Ketika kalian sudah nakal, kemarin nakal, pasti besok nakal kan, karena tahun baru dan hari Natal pasti banyak makanan langganan, kalian agak ugal-ugalan, tapi ada detoxnya. Tadi udah aku share ya. Dok, pengen hamil lagi gimana dok? Pakai 5 sekawan lah bu. Kalau nggak mau bisa coba 3-9 lembar daun alpukat dilalap. Kalau susah nyarinya pakai 5 sekawan aja, insya Allah bisa hamil lagi. Testimoni kehamilan banyak banget, silahkan cari di VT saya. Aku nggak tahu apakah tim kita nulis nulisnya hashtag hamil atau enggak, tapi yang hamil karena ikut program kita banyak dan haidnya menjadi teratur banyak. Ya dok, ya udah umur tapi pengen hamil lagi, bisa, yuk. Tadi tipnya udah aku kasih tahu kan, atau mau ikut program 3 bulan bersama saya, insya Allah akan cepet, insya Allah. Apa saya masih bisa? Bisa dong, selama masih bisa haid, masih bisa hamil, tapi pastikan kondisi Anda fit. Lancar dok, jelas suaranya dok, alhamdulillah. Dok, mas saya kambuh, terus minum teramah mulai enakan, tapi masih ada rasa nyeri, apa harus dikentelin? Oh yes, betul, dikentelin. Kalau kalian ada masalah, kentelin aja. Bubuk cacingnya juga banyakin. Minyak zaitunnya panasin saja. Ketika mau tidur panasin saja. Itu akan sangat-sangat membantu untuk keluhan kalian. Oke ya, semoga semakin sehat. Ibu siapa nih? Pak Supandri. Pak Supandri udah berapa lama minum teramah? Semoga semakin sehat, tapi jangan lupa ikuti pola makan sehat ya. Ibu Khotijah, dok obat batuk apa dok? Kalau siang hari enggak batuk, malam hari kok batuk ya dok? Itu alergi bu. Kalau alergi ibu sebelum tidur beli aja jinten hitam di pasar, direbus tambah kunyit 1 ruas direbus gitu ya. Jangan tambahin apa-apa, udah diminum aja. Kalau tambahin pemanis itu menyebabkan alerginya tambah naik. Mau dok ikut program? Kalau mau ikut program saya, hubungi admin, klik profil, klik link tree, silahkan hubungi admin. Saya masih haid. Oh bagus, bisa hamil dong bu. Mau dong ikut promil dok? Ayo ikut program. Nanti akan saya cari tahu apakah pakai KB enggak, apakah nanti ketahuan penyebab Anda tidak bisa promil. Gitu ya bu ya. Teman-teman semua, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya teman-teman. Terima kasih banget untuk kehadiran kalian. Udah membantu aku, menemani aku malam-malam begini. Oke, terima kasih Pak Supandri, Ibu Endi, Ibu Sutarji, Ibu Mike, Ibu Khotijah, Ibu Aziza, Ibu Dihasis, Ibu Nafa, Ibu Sain, Ibu Imon, siapa lagi nih? Jinten hitam direbus, jinten hitam untuk Khotijah. Ini untuk ini ya, jinten jahe boleh bu, jinten hitam untuk apa sih batuk kan? Sama jahe sama kunyit, jinten hitam, jahe 1 ruas, kunyit 1 ruas direbus diminum malam hari mau tidur. Dok, gimana cara cari admin? Caranya profil saya tahu nggak? Klik profil saya, itu ada foto bulat saya. Klik profilnya, klik link tree, nanti ada hubungi admin, klik link tree, http link tree, klik ada tulisan hubungi admin, klik, nah silahkan hubungin admin. Gitu guys, oke. Dok kalau hamil nggak mual, nggak muntah kayak biasa, nih gampang lapar itu normal? Ya normal, alhamdulillah. Makan aja tapi jangan karbo. Makan tinggi protein, sayuran dan buah. Insya Allah nanti bayinya sehat. Oke dok, sama-sama. Barado. Teman-teman, terima kasih buat kehadiran kalian. Dan semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalian boleh bertanya apa saja tentang kasus-kasus kalian.
dan semoga saya bisa membantu dan testimoni dari teman-teman kita di sini di grup saya juga banyak, semoga bisa menginspirasi kalian. Hanya jangan lupa kalian share, bagikan, follow, tap, semoga feel life ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke, aku baca lagi ya tentang testimoni teman-teman kita yang lain. Alhamdulillah penjualan agak mengecil dok, awalnya keras sekali, sekarang agak lunak. Alhamdulillah. Selamat pagi dokter, menginfokan perkembangan masih berdebar kalau BAB dan BAK. BAB sudah normal, tidak diare lagi. Bagus. Suhu tubuh sudah tidak gampang dingin lagi. Bagus, alhamdulillah. Berat badan masih turun, enggak apa-apa, tapi sensasi lain sudah mulai hilang. Ramuan yang diminum 3 sekawan dengan daun jambu dan daun sirsa. Diet 211. Oralit masih masuk, mulai makan buah pepaya, jambu, karena sudah tidak diare lagi. Selanjutnya apa ya yang perlu dikonsumsi? Ini kasusnya kan cukup kompleks, jadi banyak banget yang harus saya perbaiki, tapi ada di grup. Tapi setidaknya sensasinya satu demi satu sudah hilang. Beliau gejala radang usus. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sensasi di badan agak berkurang. Kaki yang cenut-cenut agak hilang. Kemarin sempat nggak bisa tidur, dengan berjalannya waktu sudah mulai bisa tidur lagi. Bulan kemarin saya haid, sakit banget. Pinggang dan perut saya panas. Alhamdulillah kemarin haid tidak begitu, cuma sakit di perut aja. Pinggang dikit saja sakitnya. Kalau lambung masih begah dok, nggak apa-apa. Aneka sensasi satu demi satu akan hilang seiring dengan selesainya pembangunan saluran cerna kalian. Gunakan H5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Saya habis lahiran normal, sudah 35 hari. Oke dok, misfi saya keluar seperti daging kecil berwarna merah, bentuknya seperti jalu ayam. Apakah banyak? Tidak, itu namanya darah. Darah itu kalau sudah berbentuk seperti itu karena faktor pembekuannya banyak. Mengapa berbentuk seperti hati? Karena faktor pembekuannya banyak. Itu wajar untuk orang habis melahirkan, nggak masalah. Dan biasanya karena dia juga keluarnya terlambat, tertampung dulu di rahim, terjadi pembekuan, baru keluar. Jadi yang keluar bukan darah encer, tapi nggak apa-apa. Harus banyak makan kacang hijau, kemudian protein tinggi, sayuran dan buah. Semoga semakin sehat dan semakin pulih. Oke ya. Makasih dok, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman. Saya ingin feedback dari kalian. Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya jelas? Teman-teman, kita berakhir di jam berapa ya? Ini jam. Kita berakhir di jam 12 ya. Kalau aku masih nggak capek ya. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak, aku membacakan testimoni teman-teman kita yang lain. Oke ya. Oh, ini. Sudah. Itu juga. Nggak tahu nih ngomong apa sebelumnya. Itu juga udah pakai APD. APD itu baju untuk melindungi tubuh ya. Apron, tahu kan APD itu juga udah pakai apron, tapi mungkin cara pakainya nggak maksimal. Asam lambung, alhamdulillah. Ini nggak tahu ngomongin apa, saya lupa ya. Saya lupa ngomongin. Oh ya, begini. Kalau nggak salah tuh gini. Beliau itu kerja di suatu pabrik atau suatu tempat yang bising ya, tapi beliau udah dipakein APD supaya tidak terganggu dengan suara kebisingan itu. Nah sekarang beliau penderita asam lambung kronis dan menderita telinga berdenging. Asam lambungnya sudah membaik, telinganya masih berdenging. Nah beliau menjelaskan, saya bilang kalau telinga berdenging karena kerja lama di tempat yang bising, lakukan akupunktur di daerah terdekat. Nah jawabannya begini, itu juga sudah pakai APD dok, tapi mungkin cara pakainya nggak maksimal sehingga telinga terganggu. Asam alhamdulillah lebih baik. Nah bulan kedua tadinya pakai 3 sekawan, sekarang 5 sekawan, perut membaik tuh kan. Kalau 5 sekawan tuh jauh lebih baik, lebih cepat. Jadi kalian nggak buang-buang duit, malahan tidak buang-buang duit, tidak buang waktu, jadi cespleng. Gunakan 5 sekawan. Pakai 3 sekawan, sekarang 5 sekawan, perut membaik, BAB tiap pagi. Migrain alhamdulillah hilang, migrainnya hilang.
Biarpun badan gak enak, saya bawa gerak jalan. Belakang, gerak jalan, bolak-balik. Biarpun badan gak enak, saya bawa gerak enak. Saya bawa gerak jalan. Belakang, gerak jalan, bolak-balik. Biarpun badan gak enak, saya bawa gerak jalan, bolak-balik dalam rumah. Sambil bilang saya sehat. Makasih banyak dokter, alhamdulillah. Artinya satu demi satu sensasi sudah mulai hilang. Dan tuntas nunggu 3 bulan dengan syarat kalian harus konsisten. Bisa, saya habis lahiran normal sudah bisa keluar dok? Bisa, silahkan, gak apa-apa. Semoga sehat selalu ya. Thank you udah menemani saya. Thank you banget. Dok, saya sudah WA dok. Baik, ditunggu aja, nanti oleh admin akan dibales ya. Lewat admin dok. Baik, belum ada balasan. Iya, ini kan malam dong bu, tunggu sabar. 5 sekawan itu apa dok? 5 sekawan itu karena saya di rumah. Ini saya lagi di kampung, di rumah orang tua saya. Jadi 5 sekawan itu terdiri dari teramah. Ini terdiri dari aneka herbal. Kemudian ada madu imun yang merupakan probiotik multistrain. Kemudian ada garam magnesium. Garamnya sedikit pahit karena tinggi magnesium dan sedikit kurang asin. Keempat, ini bagus banget untuk membackup atau untuk mengkompensasi atau untuk mensuplai hipomagnesium atau kekurangan magnesium pada penderita asam lambung kronis dan penyakit kronis. Yang keempat, minyak zaitun ini memiliki sifat anti radang yang sangat kuat. Semua penyakit kronis pasti akan memiliki peradangan, maka kita hentikan peradangannya dengan minyak zaitun. Yang kelima yaitu bubuk cacing. Bubuk cacing ini bubuk cacing laut yang memiliki asam amino, peptida, kolagen yang sangat cepat untuk meregenerasi sel gitu guys. Belinya di mana dok? Belinya ada di profil, klik HTTP, nanti ada tulisan beli 5 sekawan di sini, klik. Tapi ibu harus punya akun toko oren, gitu ya. Dok, kalau saya sering nyeri di ulu hati dan ada daging wasir luar, udah 2 minggu minum 5 sekawan dan nyeri. Ibu tambahkan 5 sekawan, itu artinya ada wasirnya. Pastikan pola makannya harus benar, karena kalau pola makannya udah benar, nyeri ulu hatinya juga akan hilang. Nyeri ulu hati itu, tapi kalau ibu udah nggak bekah dan sensasi lain udah hilang, ya memang harus sabar. Artinya sensasi satu demi satu harus hilang. Nyeri itu artinya ada luka. Luka itu kan lama sembuhnya. Di tangan aja luka lama sembuhnya kan, apalagi lukanya di usus yang selalu kena air. Luka di tangan kalau kena air bisa kering, nggak bisa kan. Ini lukanya di usus, makanya timbul nyeri. Yang penting udah nggak bekah, udah nggak refleks, udah nggak sendawa, itu udah bagus banget. Udah bisa kentut, itu udah bagus. Udah nggak bekah, nggak kentut, itu udah bagus. Artinya kelebihan gas nggak ada, pencernaan kembali sempurna. Nah, wasir ini ibu tambahkan segenggam daun ungu atau miana, segenggam daun ungu atau miana di dalam rebusan teramahnya. Semoga wasirnya akan hilang. Bisa buat profil dok 5 sekawan, bisa banget bu, bisa. Beberapa juga hamil karena ini. Nanti kalau 1 bulan tidak ada perbaikan, baru saya tambahin dengan ramuan lain, atau ibu cari ramuan itu tinggal tambahkan ke teramahnya. Simple kan? Ibu cari ya daun alpukat 3-9 lembar. Tapi kalau ibu nggak bisa cari, nanti ibu bisa beli di tempat saya daun alpukat, nanti tambahkan ke dalam 5 sekawan ini rebusan teramahnya. Jadi ulu hati sudah mendingan, boleh icip-icip. Oh ya jangan, baru aja Busain itu kan anggota baru. No. Nanti ambruk, nanti sakit, nggak boleh. Mendingan ibu bertahan dulu. Jangan icip-icip dulu bu, tunggu 90% membaik dan stabil, paling nggak nunggu 3 bulan. Walaupun dok saya sudah membaik kok 90%, walaupun saya 1 bulan, ya nggak apa-apa, tapi kan belum stabil. Itu baru banget, sayang bu. Yang ibu bangun nanti bisa drop lagi jika ibu tidak bersabar. Ngomong-ngomong, aku ngomongnya udah jelas banget. Sebenarnya aku udah ngantuk banget loh. Kelihatan nggak mataku menyipit? Tapi nggak apa lah, kita sampai jam 12 ya guys. Kurang lama sekali, kurang 20 menit lagi. Nyari ulu hati. Oke, jangan lupa like, follow, share, tap ya teman-teman. Semoga live ini bisa bermanfaat. Ngomong-ngomong, Busain tinggal di mana? Di mana sih Busain? Kayaknya di luar pulau kan? Terus di sana jam berapa bu? Emang nggak? Nyari ulu hati. Oke, jangan lupa like, follow, share, tap ya teman-teman. Semoga live ini bisa bermanfaat. Ngomong-ngomong, Busain tinggal di mana? Di mana sih Busain? Kayaknya di luar pulau kan? Terus di sana jam berapa bu? Emang nggak kemalaman? Belum malam ya?
Oke, aku bacakan testimoni teman-teman kita yang lain ya. Saya sudah minum 3 bulan, sebenarnya saya sudah sembuh, bebas dari nyeri lambung. Tahu-tahu akhir-akhir ini saya kena TB. Saya minum TB sudah hampir 2 bulan. Di lambung rasanya perih lagi, pasti. Obat TB sangat mengiritasi lambung dan sangat mengganggu penyerapan vitamin B6, B1, B12. Pengaruh obat TB, tapi aku tetap biasa minum Teramah sehari 3 kali. Sebetulnya kurang kalau hanya Teramah. Saran aku 5 sekawan dan ramuan TBC. Obat TB tetap diminum, ramuan TBC cepat masuk juga, akhirnya cepat membaik. Dan kalau sudah kena TBC, saran aku gunakanlah 5 madu khusus. Madu khusus 1 botol per minggu. Itu akan jauh lebih cepat. Madu khusus 1 botol per minggu. Itu akan jauh lebih cepat lagi. Pengaruh obat TB, tapi aku tetap biasa minum Teramah sehari 3 kali. Maaf dok, ternyata aku tanya, Teramah diminum lebih dari 3 bulan, panjang, aman gak dok? Oh aman banget, seumur hidup gak apa-apa. Kenapa? Teramah itu seperti sayuran guys. Dia mengandung senyawa fenol, senyawa polifenol, flavonoid, kemudian dia mengandung senyawa terpen, dia mengandung senyawa alkaloid, dia mengandung senyawa saponin, dia juga mengandung zat-zat aromatik. Yang itu semua sama dengan sayuran dan buah, cuma jumlahnya pada herbal jauh lebih banyak. Maka dosis yang kita pakai pun tidak sebanyak pada pada sayuran dan buah. Kalau kita bisa kan makan misalnya sayur bayam semangkok 1 hari, 1 mangkok sayurnya bayam, bisa nggak kita makan kencur semangkok 1 hari? Pasti nggak bisa. Ya nggak perlu juga, nggak meracuni, nggak reversible, sakit perut paling. Nah, jadi kita butuhnya hanya 1 ruas kencur, itu baru cocok untuk kita karena senyawanya udah cukup banyak. Gak mungkin kan kalian makan 1 mangkok per hari, beda sama bayam. Bayam gak apa-apa, 2 mangkok pun gak masalah karena senyawa aktifnya tidak sebanyak pada senyawa aktif herbal. Jadi sama, kecuali kalian kebangetan minumnya ya pasti meracuni. Kalian makan nasi terus aja bisa terjadi diabetes kan. Ayo ya kan, makan nasi kebanyakan diabetes kan. Nah paling itu sih, tapi tidak beracun yang irreversible, reversible. Ketika herbal dihentikan dia bisa balik lagi, dan racunnya seperti itu, paling mencret, keliengan, tensi turun. Jadi bukan racun sampai gagal ginjal, enggak. Kalau murni enggak ada. Herbal murni tidak menyebabkan gagal ginjal. Suaranya hilang dok. Oh hilang ya, Bekasi bu. Oh Bu saya dari Bekasi ya, deket. Nyari bu, lahiran normal apakah berbahaya? Ya enggak lah, kok berbahaya? Allah nyuruhnya normal kok. Lah orang zaman dulu lainnya mana ada sesar, ya sekarang baru ada sesar. Aduh suaranya gimana? Campuran daun ungunya sampai berapa lama? Sampai basirnya sembuh dok. Kalau sembuh baru. Yulia Asrul, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman yang lain terima kasih. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap ya. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ibu Imron, Ibu Makyop, Ibu India, Ibu Shine, terima kasih buat semuanya. Oke, sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, jangan lupa like, follow, share, tap ya. Di-sharekan agar teman-teman yang lain bisa terkena manfaat live ini. Oke, aku bacakan testimoni yang lain ya. Alhamdulillah dokter, sejak kenal Teramah 4-5 sekawan, bulan Agustus sampai dengan sekarang gak lagi minum omeprazol dan kawan-kawan. Kalau flu saya juga minum Teramah anget plus madu imun. Ini juga masih minum karena autoimun sepertinya mau kambuh. Alhamdulillah lumayan enakan, ngilu badan berkurang jauh. Ibu Ana asam autoimun, asam lambung dan autoimun. Alhamdulillah udah ada perbaikan sekitar 80% dok. Udah mulai icip-icip makan sedikit-sedikit. Ini udah lama loh Bu Sain, ini pasien lama ini udah 3 bulan kan. Bu dokter, hari ini saya pas 3 bulan. Nah kan, pas 3 bulan. Pas 3 bulan. Minum Teramah, bisakah Teramahnya dilanjut lagi? Oh iya dong. Walaupun hanya kalian Teramah saja untuk maintenance itu jauh lebih cukup. Akan sangat bagus, Teramah saja. Tetapi jangan sampai stop, karena membangun saluran cerna kan butuh waktu ya, butuh konsistensi, butuh waktu. Jadi aku harap kalian kalau udah baikan alhamdulillah, tapi jangan ditinggalkan plong begitu saja, nanti dia rontok kembali, takutnya begitu. Jadi tetap minum Teramah, tapi nggak usah sebanyak
dosis terapeutik ketika kalian sakit. Dok, saya PMS 5 terakhir 17 November. Pas di USG aman, belum nikah, apakah normal? Dok, saya PMS terakhir 17 November pas di USG aman, belum nikah, apakah normal? Maksudnya apa sih? Saya nggak paham nih pertanyaannya. Dok, saya PMS terakhir 17 November. Oke. Pas di USG aman, belum nikah, apakah normal? Ya aman ya aman kan, berarti normal, bagus. Walaupun saya sebenarnya nggak begitu paham dengan pertanyaannya. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Waktu kurang 14 menit lagi. Silahkan bertanya apa saja tentang penyakit kronis. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain, mari akan aku bacakan testimoni teman-teman kita yang lain. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menemani saya malam ini. 13 menit lagi. Siap dokter, kantong empedu saya memang sudah diangkat tahun 2022. Nanti saya ganti madunya juga dok. Saya minum 5 sekawan, masuk 2 minggu. Ulu hati saya nggak nyeri lagi, walau nyut-nyutnya sekali-sekali saja datangnya, tapi saya agak susah BAB dok. Nah ini bisa detok, bisa karena kurang sayur dan buah. Di antara itu, lihat cek apakah detok atau sayur dan buah. Kurangi dulu teramahnya. Kalau setelah teramah dikurangi tetap susah BAB, sangat mungkin karena kurang sayuran dan buah. Kalau lemas sekali-sekali aja dok, saya memang agak gemuk. Izin dok, selama saya minum 3 sekawan dan 5 sekawan sudah sebulan lebih jarang lemas. Bagus, alhamdulillah, berarti sensasi satu demi satu sudah mulai hilang, dan itu artinya mulai nutrisi yang kalian asup mulai terserap dengan sempurna. Artinya pembangunan lambungnya, pembangunan saluran cernanya sudah mulai sempurna. Obat sakit lambung, dok baca komenku. Dok saya terakhir, oke, dok baca komenku. Obat sakit lambung kok nggak kebaca ya dok? Oke, obat sakit lambung adalah 5 sekawan. 5 sekawan itu terdiri dari teramah, aneka herbal, madu imun, terdiri probiotik multistrain sehingga manfaatnya banyak banget. Multistrain bukan hanya satu tapi multi, banyak. Yang ketiga, garam magnesium. Bukan garam laut biasa, ini sedikit pahit dan akan mengkoreksi hipomagnesium pada penderita penyakit kronis. Kekurangan magnesium ya. Kemudian yang keempat adalah minyak zaitun, yang keenam adalah bubuk cacing. Ini semua 5 komponen ini akan membangun saluran cerna menjadi sempurna kembali. Oke. Berapa menit lagi? 10 menit lagi guys. Oke, udah jelas semua ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sambil menunggu kehadiran kalian, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak.